sekalian, kasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita bersyukur sekali lagi untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di sepanjang tahun ini. Walaupun berat, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Biarlah kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, yang begitu menyertai kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan pujian Ku Bersyukur sebab Kau setia. Katakan Ku bersyukur Tuhan sebab Kau setia. Mungkin kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita bisa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Allah yang begitu baik, Allah yang menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naikkan syukur kita kepada Allah kita. Tuhan, kami sekali bersyukur kepada Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh melewati tahun yang begitu berat, tetapi kami bersyukur tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Selain itu kami bersyukur juga Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan untuk kami boleh mengikuti ibadah, firman dan doa pada malam hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, sehingga apa kami lakukan membuat Tuhan senang. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau berdoa, kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara, seperti yang di awal saya katakan, kita akan segera memasuki minggu Advent yang ketiga dalam tahun ini. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyambut Sang Baik yang sudah Tuhan Allah kirimkan buat kita untuk menebus dosa kita. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi setiap kita. Dia akan menjadi raja bagi setiap kita.
kita boleh menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh menguatkan kita, boleh menghibur kita, dan boleh menegur setiap kita, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan nanti tidak berlalu dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali kita akan pujian ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hati kami, ya Tuhan, gunung batu dan penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Bungur. Senang sekali untuk kesempatan boleh melayani Tuhan dan saudara dengan membagikan renungan firman Tuhan ini kepada saudara semua. Mungkin baik jika saya memulai dengan sedikit perkenalan dari saya, karena ini kali pertama saya berkhotbah di tengah-tengah saudara. Nama saya adalah Chandra Wim dan saya biasa dipanggil Wim. Saya berasal dari Gereja Metodis Jemaat Immanuel di Jakarta, saudara. Namun sekarang saya melayani secara penuh waktu sebagai dosen STT Saat di Malang. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, satu umur 9 dan satu umur 6 tahun. Dan saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara di sini walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung. Saya rindu sekali tempat di mana saya boleh bersama-sama melihat wajah saudara dan berkenalan secara langsung. Tetapi saya tetap senang dengan kesempatan boleh melayani saudara di tengah-tengah ini melalui rekaman dan juga melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan yang kita akan baca renungan sama-sama. Yang saya ambil hari ini dari Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 18. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih.
Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan menghidupinya, saudara. Saudara, seperti kebanyakan dari saudara, beberapa hari belakangan ini di rumah saya dipenuhi dengan lagu-lagu Natal dan berbau Natal, saudara. Anak-anak saya yang penuh dengan spirit of Christmas itu sering meminta saya untuk memutar di laptop ataupun handphone saya lagu-lagu Christmas itu, saudara. Dan karena mereka itu lebih fasih dalam bahasa Inggris, ini beberapa lagu all time favorite Christmas carol mereka. Saudara mungkin juga menjadi salah satu lagu-lagu kesukaan saudara. Misalnya, "Oh little town of Bethlehem, how still we see you lie. Above your deep and dreamless sleep, the silent stars go by." Kemudian ada pula, "Away in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus lay down his sweet head." Dan tentu saja tidak lupa, "Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace." Saudara, lagu-lagu Natal seperti ini dan banyak lagu Natal klasik lainnya sangat berharga, saudara ya. Dan pantas sekali untuk dinyanyikan di masa-masa Natal dan seterusnya, saudara. Tapi beberapa lagu di atas tadi memberi kesan bahwa Natal adalah tentang kegembiraan, kedamaian, dan ketenangan saja. Ini tentu saja tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Oh, saya kenal minimal satu keluarga yang hampir tiap kali masuk bulan Desember dan merayakan Advent dan Natal, merasakan kepedihan yang mendalam. Karena mereka kehilangan anggota keluarga mereka di tanggal 26 Desember 2004 ketika mereka masih tinggal di Aceh. Tsunami Aceh waktu itu menelan korban jiwa sekitar 220.000 orang. Dan ini belum termasuk korban luka dan korban kerusakan dan harta benda, saudara. 220.000 orang. 3 tahun lalu, tanggal 22 Desember 2018, juga terjadi tsunami yang cukup besar. Dan kali ini di Selat Sunda. Dan menewaskan sedikitnya 400 orang. Dan melukai sekitar 7.000 orang. Dan itu baru 2 event tsunami di Indonesia yang terjadi di bulan Desember. Satu di 2004 dan satu di 2018. Namun sebenarnya bulan Desember memiliki sejarah panjang tsunami di Indonesia. Saudara bisa Google itu sendiri nanti dan melihat datanya secara lengkap di sana. Selain tsunami dan bencana alam lainnya, aksi terorisme kerap kali juga terjadi di bulan Desember, percaya atau tidak. Dan yang ini bukan hanya dalam level nasional di Indonesia, tetapi dalam skala internasional di dunia. Dan yang saya maksud bukan di bulan Desember ini, melainkan di Desember dalam tahun-tahun sebelumnya, saudara. Saudara bisa Google sekali lagi untuk cari tahu nanti. Ada banyak penembakan massal, bom bunuh diri, penusukan atau stabbing, dan serangan teroris lainnya yang sering terjadi di bulan Desember. Saya kira ini bisa dimengerti karena para teroris itu ingin menargetkan umat Kristiani di bulan di mana kita paling sering berkumpul dan paling bersuka cita. Dan sekarang enter COVID-19, saudara. Oh, tentu saja saya tahu bahwa pandemi ini sudah merebak di Indonesia sejak Februari atau Maret tahun 2020 yang lalu. Dan bahwa kita sudah melewati Natal minimal sekali di tahun yang lalu. Namun poin saya adalah bahwa ada banyak anak Tuhan yang akan merayakan Natal kali ini secara berbeda. Karena mereka kehilangan anggota keluarga mereka, kerabat mereka, atau sahabat mereka. Jadi jika bukan di sini, saudara, yaitu di tengah-tengah komunitas saudara, maka di tempat lain, di belahan bumi yang lain, minimal ada satu suami atau istri yang kehilangan pasangannya. Ada orang tua yang kehilangan anaknya.
Ada anak atau anak-anak yang kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tua mereka. Ada gereja yang kehilangan anggotanya atau bahkan gembalanya. Ada teman yang kehilangan sohibnya. Ada seorang yang kehilangan tetangganya. Dan mereka, saudara, atau kita mungkin kehilangan ini atau merasakan kehilangan ini di tengah-tengah persiapan kita dalam menyambut dan merayakan Natal di bulan Desember ini. Saudara, Natal tidak pernah hanya tentang kegembiraan, kedamaian, atau ketentraman saja. Sebagaimana disinyalir oleh Christmas Carol yang saya nyanyikan di awal tadi, saudara. Itu bukan gambaran yang tepat tentang Natal pada zaman ini. Itu juga bukan gambaran yang akurat pada saat Natal di zaman itu. Di Natal pertama, the first Noel itu. Saudara, kisah Natal versi Matius yang kita baca, khususnya di pasal kedua, saudara, menunjukkan kepada kita suatu mood yang sangat berbeda dari gambaran-gambaran Natal di postcard atau kartu-kartu Natal versi Hallmark misalnya. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah adegan pemberian hadiah dari para majus kepada sang anak itu di ayat 10 dan 11 di pasal 2 ini. Namun seperti yang telah kita dengar di kebaktian firman dan doa minggu lalu, Pendeta Suryawan Edi waktu itu bahkan juga menunjukkan bahwa adegan itu sendiri pun sebenarnya ada dalam konteks drama yang lebih besar tentang kecemburuan, tentang ketakutan, tentang persaingan, penipuan, dan akhirnya pembunuhan yang terjadi. Surah Matius pasal kedua, kalau kita lihat sekali lagi, itu dimulai dengan perkataan di ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Sudah frase yang terakhir itu, yaitu pada zaman Raja Herodes, merupakan sebuah indikasi konteks yang sangat penting bagi para pembaca mula-mula. Mereka familiar betul dengan raja yang satu itu, Herod the Great atau Herodes yang agung itu. Jadi ketika mereka membaca pasal 2 ayat pertama ini, bahwa Yesus lahir di zaman Herodes memerintah, maka mungkin reaksi pertama yang ada di kepala mereka adalah, wah, sial benar atau ngeri benar, lahir di zaman Herodes memerintah itu. Saudara, Herodes adalah seorang raja yang sangat gila kekuasaan dan haus darah. Saudara bisa cari tahu lebih lanjut soal kehidupannya, saudara. Ada banyak sekali referensi historis dari luar Alkitab tentang hal itu, saudara. Dan minggu lalu juga saudara mendengar banyak tentang kesadisan dan kegilaan Raja Herodes ini. Namun singkatnya, Herodes dicatat membunuh salah seorang istrinya sendiri, ketiga anak-anaknya, mama mertuanya, pamannya, dan ipar lelakinya. Dan semuanya karena mereka memberikan ancaman, baik nyata maupun palsu, akan tahta Herodes itu. Saudara, Herodes adalah seorang maniak yang punya power di tangannya. Dan pada saat yang sama dia adalah seorang paranoid yang selalu takut kehilangan powernya itu. Itu sebabnya ketika dia mengetahui bahwa ia dikelabui para majus dari timur itu, ia naik pitam dan menjadi gelap mata. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki di area Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi saudara lihat dalam versi Natal Matius, Bethlehem bukan hanya kota kecil tempat bayi Yesus lahir. Bethlehem juga adalah kota di mana anak-anak batita itu dibunuh oleh Herodes. Ada kontras di sana, ada kelahiran tetapi juga ada banyak kematian. Ini bukan tempat di mana anak-anak kecil tertidur dengan mimpi yang indah di tengah-tengah silent night, di mana bintang-bintang bertaburan seperti gambaran di lagu-lagu Natal itu, saudara. Sebaliknya, di sini, di Bethlehem dan sekitarnya itu, ada teriakan-teriakan dari mulut ibu-ibu yang berkata, tidak, jangan, kepada para prajurit Herodes yang sudah siap untuk menebas dan menikam anak-anak mereka. Mungkin ada ujaran tolong yang lantang kepada para tetangga di sekitar. Walaupun mereka tahu itu sia-sia. Karena mereka tidak punya kekuatan dan senjata untuk melawan para prajurit Herodes yang terkenal itu. Mungkin juga ada tangisan yang panjang, anakku, yang ditujukan kepada anak yang sekarang sudah tidak bernyawa itu. Saudara, apapun yang mereka ucapkan dan bagaimanapun saudara mengimajinasikan peristiwa itu, saudara, yang pasti adalah
malam itu bukanlah malam yang sunyi senyap. It is not a silent night at all. Lukisan yang dikanvaskan di sini bukanlah pemandangan yang tentram, aman, dan penuh salju yang putih yang turun. Seperti gambaran White Christmas yang dipopulerkan oleh kartu-kartu Natal Hallmark itu. Sebaliknya saudara, kartu Natal versi Matius lebih tepat mungkin disebut dengan tema Red Christmas, bukannya White Christmas, atau Bloody Christmas. Karena ada banyak darah yang tertumpah di tanah Bethlehem hari itu. Saudara, tentu saja saya sadar bahwa peristiwa ini bukanlah malam di mana Sang Bayi Kudus itu lahir. Secara historis, pembunuhan massal ini terjadi sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah Yesus lahir. Itu sebabnya Herodes menyasar anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah sesuai dengan perhitungan dia, saudara. Namun konteks literaris dari pasal 2 dari Injil Matius ini dengan jelas menunjukkan bahwa Matius menempatkan adegan ini, adegan pembunuhan massal ini di dalam narasi kelahiran Yesus dalam cerita Natalnya Matius. Dan dengan maksud tertentu tentu saja. Salah satu maksud atau tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa sang raja yang baru lahir itu adalah the new Moses, Musa yang baru, saudara. Dan ini adalah sebuah tema atau motif yang akan dijumpai terus-menerus dalam Injil Matius kalau saudara baca selanjutnya. Referensi terhadap Mesir yang mengapit kisah pembunuhan ini, saudara, yaitu ketika Yusuf, Maria, dan Yesus kecil itu menyingkir ke Mesir dan kembali dari Mesir, jelas menunjukkan paralel dengan kisah Musa dan juga Israel yang dipimpinnya keluar dari Mesir. Begitu juga dengan perintah pembunuhan massal terhadap anak laki-laki di sini. Ada paralel yang kuat sekali dengan pembunuhan bayi laki-laki orang Yahudi yang diperintahkan oleh Firaun di Keluaran pasal 1 dan 2. Dan sama seperti Musa itu lolos dari pembunuhan massal itu, begitu juga Yesus lolos dari pembantaian di Bethlehem ini. Dan Herodes jelas adalah replika dari Firaun yang sama-sama adalah seorang maniak dan paranoid itu, bukan? Matius, saudara, dengan kata lain, ingin menunjukkan bahwa Injil yang ditulisnya ini adalah lanjutan dari cerita Israel. Bahwa keseluruhan hidup Yesus sebenarnya adalah sebuah rekapitulasi dari sejarah Israel. Dan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Israel yang sejati. Dia adalah Musa yang baru. Dia adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan bahwa apa yang dikerjakan oleh anak ini, Yesus, tidak lain dan tidak bukan adalah semacam Exodus atau pembebasan. Namun kali ini bukan dari belenggu Mesir, melainkan dari belenggu dosa, dari belenggu maut dan si jahat itu. Saudara, ini adalah poin utama dari Matius di sini. Namun selain itu, narasi pembunuhan massal di Bethlehem ini juga menunjukkan realitas dan signifikansi dari peristiwa inkarnasi itu sendiri. Apa maksudnya? Yesus, anak Allah yang berinkarnasi menjadi anak manusia itu sungguh-sungguh lahir ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, dan para tiran itu atau para diktator seperti Firaun dan Herodes. Sang Kristus itu tidak hanya mendengar seruan keluh kesah umatnya yang tertindas dan mengirim seorang utusan, yaitu Musa. Tetapi Kristus tidak hanya mengerti dari jauh seperti seorang pengamat yang sekedar bersimpati, melainkan Kristus sendiri masuk ke dalam dunia yang gelap ini. Dunia yang messy, yang berantakan, dunia yang penuh violence, penuh dengan kekerasan. Dunia yang bloody, penuh dengan tumpah darah. Yesus Kristus datang bukan hanya ke dalam dunia yang adil, damai, dan steril. Sebaliknya kitab suci mengatakan, ia dilahirkan pada zaman ketika Herodes menjadi raja. Dan jika Herodes benar adalah Firaun yang berinkarnasi, dan jika Herodes dan Firaun adalah perwujudan dari kejahatan dan si jahat itu sendiri, maka anak Allah itu sesungguhnya datang ke dunia di waktu yang paling kelam dalam sejarah, saudara. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada kondisi yang terlalu gelap atau yang terlalu buruk, di mana Allah tidak bisa hadir di dalamnya dan menjadi terang dan pengharapan bagi umatnya.
Dengan kata lain saudara, Matius sungguh-sungguh serius ketika ia mengutip Yesaya dan mengatakan bahwa nama anak itu adalah Immanuel. Di pasal pertama ayat 23 itu. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Matius ingin mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kita. Di bumi yang kita injak ini dan di dunia yang sama di mana kita hidup sekarang ini. God is with us in Jesus Christ. God is among us. Jadi saudara, figur Herodes, pelarian Yusuf, Maria, dan Yesus kecil ke Mesir sebagai imigran itu, serta narasi pembunuhan massal para anak-anak Bethlehem ini, sesungguhnya menunjukkan dunia seperti apa yang dimasuki oleh sang Raja Immanuel ini. Dan ini menunjukkan komitmen radikal Allah, saudara, dalam mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia di mana Herodes sedang memerintah. Jadi itu kira-kira saudara dua alasan teologis mengapa Matius mencatat kisah pembantaian ini di dalam narasi Natalnya. Namun masih ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam kisah ini, bukan? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang saya akui saya tidak punya jawabannya. Ini bukan pertanyaan soal mengapa Matius menyelipkan kisah ini dalam kisah kelahiran Yesus. Kita sudah bahas itu. Melainkan ini soal pertanyaan mengapa Allah mengizinkan peristiwa pembantaian anak-anak Bethlehem itu terjadi pada waktu itu. Maksud saya saudara, jika Allah mengutus malaikatnya untuk memperingatkan Yusuf untuk lari dari Bethlehem, mengapa dia tidak juga mengutus malaikat-malaikatnya yang lain untuk memberikan peringatan kepada Yusuf-Yusuf yang lain, para orang tua daripada anak-anak Bethlehem itu? Apakah Allah tidak peduli dengan anak-anak lainnya? Itu mereka yang dibantai di Bethlehem itu. Mari kita sebut anak-anak itu sebagai Bethlehem Boys, anak laki-laki Bethlehem itu. Oke, Allah mungkin ingin menggambarkan bahwa Yesus datang dan berinkarnasi ke dalam dunia yang real itu. Dunia yang gelap, keji, dan penuh dosa itu. Seperti yang saya sebut di atas tadi. Namun pertanyaannya tetap mengganggu, saudara. Apakah tidak ada cara lain untuk menggambarkan kekejian Herodes dan kebobrokan dunia ini yang tidak melibatkan pembantaian dan pembunuhan kepada anak-anak kecil dari Bethlehem itu? Apakah mereka hanya sekedar alat peraga dari pedagogi ilahi yang Allah ingin komunikasikan kepada kita? Dan bagaimana dengan orang tua dari The Bethlehem Boys itu? Apa jerit tangisan mereka tidak berarti apa-apa di telinga Allah? Mengapa Allah mengizinkan kejahatan kepada para Bethlehem Boys itu? Saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak punya jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Atau lebih tepatnya mungkin saya tidak yakin ada jawaban final yang dapat memuaskan kita. Khususnya jika yang bertanya adalah para orang tua dari anak-anak Bethlehem yang dibunuh itu. Saya sendiri adalah seorang orang tua. Dan saya sedikit banyak bisa menyelami apa perasaan, pemikiran, dan kehidupan yang dimiliki para orang tua Bethlehem itu ketika anak mereka yang berumur 2 tahun ke bawah ditarik satu malam dan dibunuh di hadapan mereka sendiri. Dan bukankah itu yang dikatakan di ayat 18 yang kita baca tadi, saudara? Yang adalah kutipan dari Nabi Yeremias. Dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, mereka para orang tua dari Bethlehem Boys ini tidak butuh jawaban. Yang mereka inginkan adalah agar anak-anak mereka kembali ke pelukan mereka. Saudara, sekali lagi saya tidak punya jawaban. Namun saya punya sesuatu untuk dikatakan mengenai hal ini. Yang pertama-tama harus kita ingat adalah bahwa di akhir cerita nanti, saudara, di akhir dari Injil Matius ini, Allah tidak meluputkan anaknya sendiri.
Kisah Natal atau cerita kelahiran versi Matius ini mengantisipasi oposisi dan penderitaan yang akan dialami oleh sang anak tunggal Allah nanti. Pembantaian atas The Bethlehem Boys ini mengingatkan kita bahwa aroma kematian selalu mengikuti dan menjadi bagian yang integral dari kisah hidup sang anak itu. Bahkan sejak lahirnya. Sebab bagaimanapun saudara, Yesus itu dilepaskan dari tangan Herodes yang satu ini, yaitu Herod the Great, hanya untuk diserahkan kepada tangan Herodes yang lain, Herodes Antipas, kalau nanti kita baca di penghujung daripada Injil Matius ini. Dia dilepaskan dari tangan satu tiran, yaitu Herodes, dan diberikan kepada tangan tiran yang lain, yaitu Pilatus. Dan hari itu saudara, tidak ada malaikat yang memberitahu Yesus untuk keluar dari kota Yerusalem seperti yang terjadi di sini, saudara. Tidak ada malaikat yang memberitahukan Maria, ibu Yesus, agar Yesus keluar dari Yerusalem terhindar dari pembantaian di hari Jumat itu. Di hari Jumat yang kelam itu, saudara, Maria, ibu Yesus, menangisi anak tunggalnya yang dibunuh di kayu salib. Dan seperti Rahel juga, ia menolak untuk dihibur. Sebab anaknya itu tidak ada lagi. Saudara, namun kita tahu ceritanya tidak berakhir di sana, bukan? Anak itu ada lagi, saudara. Yesus bangkit kembali dari kematian, saudara. Ada Paskah, Easter Sunday itu. Saudara, dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan maut sekali untuk selama-lamanya. Dengan kematian dan kebangkitannya, ia mematahkan kuasa para tiran dan para penguasa yang dengan seenaknya menggunakan kuasanya untuk mengamankan tata mereka. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus mendeklarasikan bahwa kasih dan pengorbanan sesungguhnya lebih kuat daripada pedang dan tombak. Saudara, melalui kematian Yesus, ia meredeem atau menebus kematian daripada para Bethlehem Boys yang dibunuh itu, saudara. Sehingga kematian mereka bukanlah kematian yang sia-sia. Dan di dalam kebangkitannya, saudara, Yesus kelak juga akan membangkitkan those Bethlehem Boys yang telah dibunuh itu. Sehingga kematian bukanlah akhir dari cerita mereka. Dan bukankah itu juga, saudara, yang sesungguhnya lanjutan dari kutipan Yeremia yang dikutip oleh Matius di sini. Kalau kita baca Yeremia pasal 31, ayat 15 adalah yang dikutip oleh Matius, tetapi ayat 16-17 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran, demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara, Rahel menangis dan tidak mau dihiburkan sebab mereka tidak ada lagi, kata firman Tuhan. Tetapi lanjutan dari cerita itu, anak-anak itu akan kembali dari pembuangan. Anak-anak itu akan bangkit kembali sebab sang anak itu, anak tunggal Bapa yang diberikan untuk kita, yang masuk ke dalam dunia di mana Herodes memerintah, dunia yang kelam dan penuh derita dan penuh darah itu, telah menebus mereka lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga anak-anak itu ada kembali. Saudara, disinilah dan dengan cara inilah Rahel dan Rahel lainnya hari ini akan mendapat penghiburan. Mereka akan mau dihiburkan sebab anak-anak mereka akan bangkit kembali. Yaitu ketika Yesus datang kembali kedua kalinya dan memulihkan segala sesuatu ini. Ketika dia menciptakan kembali langit dan bumi yang baru itu. Itu jugalah yang kita nantikan di masa Advent ini, bukan? Menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara, jadi meski kisah kelahiran Yesus versi Matius ini sangat realistik sifatnya. Menampilkan kelamnya dosa dan brutalitas kejahatan yang ada di dunia ini. Namun Matius jelas juga menggambarkan bahwa sang Natal itu adalah sang pemenang. Dia adalah our victor, pemenang kita. Yang memberikan kepada kita terang, pengharapan, dan penghiburan
di tengah-tengah dunia yang gelap, jahat, dan sakit ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dan juga Sang Natal yang akan kita nanti-nantikan itu, untuk kita rayakan kedatangan yang pertama dan kita nantikan kedatangan yang kedua, memberikan kita pengharapan, penghiburan, dan kekuatan bahwa Dialah Sang Pemenang itu. Dialah yang punya kata terakhir dari segala sesuatu di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ketika Herodes, raja yang penuh kuasa dan jahat itu, memerintah. Engkau mau mengatakan kepada kami Tuhan lewat cerita ini, bahwa tidak ada masa yang terlalu kelam, tidak ada waktu yang terlalu jahat di mana Engkau tidak bisa datang memberikan terang-Mu, menebus kami dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk Tuhan kami Yesus Kristus yang Kau berikan di Natal pertama itu. Sebagai Musa yang baru, Israel yang sejati, penebus dan penyelamat kami. Dan meski hidup kami itu kadang penuh dengan derita dan kehilangan. Seperti para Rahel itu Tuhan, kami mungkin mengalami kesedihan, ratapan, kehilangan Tuhan. Tetapi Engkau menjanjikan lewat kematian dan kebangkitan anak-Mu yang tunggal, Engkau menebus kami semua. Engkau akan datang kembali dan mengembalikan segala sesuatunya sebagaimana semestinya. Engkau akan menghadirkan kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Engkau akan membawa kembali anak-anak yang hilang itu dalam kebangkitan orang mati. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh menanti-nantikan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman. Dan kami boleh menerangi hidup saudara kami sekitar kami dengan penuh pengharapan. Karena kami sadar dan kami percaya Engkaulah yang punya kata terakhir dari segala sesuatu. Bahwa Engkau adalah pemenang. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua pokok doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita mau berdoa untuk segala rangkaian acara Natal yang sudah dipersiapkan. Mulai dari malam Natal, hari Natal. Kiranya sungguh melalui acara ini, setiap kita boleh diperbaharui iman dan kepercayaan kita kepada Allah kita. Dan kita boleh bersyukur untuk pimpinan, untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mau berdoa untuk setiap penata layanan yang akan melayani Tuhan. Baik liturgis, baik tim musik, tim multimedia, dan semua yang melayani Tuhan pada dua acara ini. Khususnya juga untuk dua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai mereka, boleh menyampaikan isi hati Tuhan untuk pada setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita yang pertama berdoa untuk hal ini. Tuhan, tidak terasa kami boleh melewati tahun ini. Di ujung tahun ini Tuhan, kami akan kembali melaksanakan untuk kebaktian baik malam Natal maupun acara Natal nanti. Sekali lagi Tuhan, segala persiapan yang kami lakukan, kiranya Tuhan boleh memimpin, dan Tuhan boleh beserta dengan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap penata layanan yang akan melayani Tuhan di dalam kedua acara ini Tuhan, baik malam Natal maupun pada malam kebaktian Natal nanti. Berkati untuk liturgis, berkati untuk tim musik, berkati untuk tim multimedia, berkati untuk setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan di dalam kedua acara ini. Kami serahkan, kami mau memberikan yang terbaik pada Tuhan dalam Natal ini Tuhan. Khususnya kami mau juga berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada mereka, untuk mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dalam malam Natal nanti dan hari Natal nanti. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu dalam mereka mempersiapkan firman Tuhan nanti. Ketika firman Tuhan ketika disampaikan nanti, sungguh Tuhan itu boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami,
Berkati juga untuk setiap jemaat Tuhan yang akan hadir nanti. Kira juga mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk mereka boleh datang dalam ibadah malam Natal dan Natal nanti. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan untuk seluruh rangkaian ibadah Natal kami, rangkaian Natal kami dalam tangan Tuhan. Kira Tuhan yang boleh memimpinnya. Kami mau berdoa, menserahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Saudara, yang kedua, sekali kembali kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kalau akhir-akhir ini kita melihat virus Omikron begitu membuat kita takut dan membuat kita semakin gentar menghadapi COVID pada tahun ini. Kita mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai setiap kita. Khususnya untuk bangsa, untuk presiden dan wakil presiden yang boleh memimpin negara ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat ketika mereka boleh menanggulangi masalah pandemi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh beserta dengan mereka. Untuk para menteri, kabinet yang bekerja, kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan memberikan mereka hikmat. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa untuk hal ini. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Khususnya di akhir tahun ini Tuhan, banyak acara yang mungkin akan kami lakukan di kegiatan Natal dan Tahun Baru ini Tuhan. Kami merindukan keamanan dan ketertiban boleh terjadi di negara kami. Berikan hikmat untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri Kabinet yang boleh bekerja. Dalam mereka boleh memimpin dan boleh menyertai bangsa ini khususnya di Natal dan Tahun Baru ini. Khususnya Tuhan, di akhir-akhir ini kami mendengar bahwa virus Omikron, salah satu varian dari COVID-19, itu membuat kami gentar dan membuat kami menjadi takut. Tuhan kiranya sertai kami, Tuhan pimpin kami. Kiranya kami boleh Tuhan izinkan untuk melewati tahun ini dengan baik. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan sekali lagi untuk pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hikmat, penyertaan Tuhan untuk mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian boleh mengikuti untuk PA yang setelah ini akan dilaksanakan. Kira Bapak Ibu bisa mengikuti melalui link Zoom yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.